Halo sahabat Katolikpedia, jumpa lagi bersama saya dalam program Travel Story Katolikpedia. Oke teman-teman, Travel Story kali ini kita akan berbincang-bincang dengan seseorang yang sangat kreatif, yang inspiratif, khususnya untuk kaum muda tentunya yang sedang membangun bisnis, yang sedang membangun usaha. Nah, sosok yang akan hadir di Travel Story kali ini membawa inspirasi untuk teman-teman yang sedang membangun bisnis. Kita langsung sapa ya, siapa sosok yang inspiratif ini. Ini dia orangnya. Halo teman-teman Katolikpedia, semoga teman-teman sehat selalu dan tetap rezeki juga berlimpah di tengah situasi pandemi seperti ini. Oke. Nah, tadi udah kenalan sama Kak Yanwar. Sekarang kita kenalan dulu sama yang cantik di sebelah saya ini. Halo sahabat Katolikpedia, semoga semuanya sehat selalu. Saya Ria, saya istri dari Yanwar. Oke, jadi untuk Kak Yanwar sama Kak Ria mungkin dijelaskan sedikit jenis bisnisnya apa, terus mulainya kapan, dan sudah berapa lama? Usaha kami itu yang utama pork edik. Pork edik ini kami mengolah dan menyajikan makanan jadi dengan bahan dasar daging babi. Nanti menunya seperti apa, nanti saya menjelaskan. Usaha ini kami mulai sejak 2016. Itu tak lama setelah kami dikaruniai seorang anak. Itu kalau tidak seingat saya itu bulan April ya. Bulan April. Nah, 2016 Pork hadir. Kemudian pada bulan September 2020 kami mencoba mengembangkan satu unit baru usaha, yaitu bakminya Pork Edik. Bakminya Pork Edik ini kami sesuai namanya, kami menjual bakmi, tapi tetap dengan bahan dasar itu dari daging babi. Ada daging babi panggang, cincang, dan smoked bacon. Nanti saya bisa menjelaskan bagaimana usaha ini bisa dimulai, bagaimana, apa saja tantangannya, apa saja manfaat kami dari usaha ini, nanti dia menjelaskan. Oke, sebelum ke Kak Ria, ini kita tanya dulu. Kenapa, mungkin ini bisa dijawab bareng ya. Ini kenapa memilih Pork Edik? Kan banyak ya bisnis yang lain. Kenapa harus pilih gitu? Ini kalau ini istri saya. Oke. Ya, kenapa memilih bisnisnya daging berdua ya, daging babi? Karena pertama sebenarnya nggak ada niat sih, itu secara spontan aja. Karena sejak saya menikah sama Yanwar ini, keluarganya sering banget masak babi kan ya. Karena saya sendiri orang Jawa nih ya, jarang masak babi. Tapi ketika setelah menikah, setiap kali ada acara selalu masak babi, dan itu sering kali undang teman gitu. Enak, ini dong, pesen dong. Nah, itu aja sih sebenarnya. Awalnya cuma itu aja. Jadi karena pesen dong, ya udah deh. Akhirnya sekalian, ya udahlah, kenapa nggak dibikin pre-order aja sekalian. Awalnya hanya pre-order karena nggak berani modal. Nah, ini apa namanya, ini kan sudah besar ya, dari 2012, sekarang sudah 2021. Selama ini sudah berjalan ini, kira-kira menu apa yang mungkin paling favorit ya, customer paling suka, yang paling banyak di order? Ya. Sejak awal emang kami cuma jualan babi panggang aja. Babi panggang. Hanya babi panggang aja. Jadi sampai sekarang pun sudah ada menu yang lain kayak babi kecap, babi rica, ya kan, biasa masakan yang babi yang favorit lah, sate babi. Itu tapi tetap yang terfavorit sih seperti yang awal kami jual, babi panggang. Tapi kesini sate juga sekarang sudah lumayan banyak yang minat. Lalu kalau untuk yang di sini ya tentunya babi sih, babi panggang. Ya, bahan dasarnya tetap dengan babi panggangnya tetap ikut, karena yang udah identik dengan Pork Edik itu kan babi panggangnya, jadi orang yang pada tahu itu babi panggangnya. Jadi ketika kita buka babi tetap babi panggangnya ikut.
utama ya. Nah, apa namanya? Nah, ini kan tadi dari karena hobi masak ya, hobi masak aja Iya. jadi sampai keren. Jadi untuk apa namanya? Kak Yanwar ini kan yang saya tahu itu kan bisnis kalian lama berkarya di lembaga Katolik. Nah, ini tiba-tiba bisa banting setir dan jadi usaha itu kenapa? Alasan apa sih kakak kan dengan jurnalis, nulis ketika nanti dari lembaga yang satu bisa dong coba ke lembaga yang lain, tapi kakak putuskan untuk ini bertolak belakang sekali. Nah, itu alasannya apa? Mengapa akhirnya saya bisa terjun sebagai tukang mie sekarang ini? Memang tidak bisa saya tutupi bahwa memang pandemi ini bukan hanya saya tapi juga banyak karyawan yang memang dirumahkan. Saya salah satu karyawan yang memang terkena efisiensi. Memang pada awal saya melamar, sejak awal saya sudah katakan bahwa ketika banyak tawaran nanti ke depan, apakah kamu tetap mau setia di lembaga ini? Saya bilang, saya akan tetap setia atau berada di lembaga ini selama lembaga ini membutuhkan saya. Nah, ketika lembaga memang sudah tidak membutuhkan saya karena dengan berbagai macam alasan ya, tentu pandemi ini juga berpengaruh dan saya memang ya, sesuai dengan omongan saya di awal, pun saya harus meninggalkan hidup ketika lembaga ini tidak membutuhkan saya lagi ya. Mengapa saya tidak terjun ke atau bergabung dengan lembaga-lembaga yang lain? Kami ini sudah merintis usaha Prokedik sejak 2016. Kemudian usaha ini juga sudah terasa lah dampaknya, manfaatnya bagi kami. Awalnya tuh kami menyebut bidang usaha ini awalnya itu proyek sukacita. Proyek sukacita. Kenapa namanya proyek sukacita? Karena proyek sukacita, saya tahu istri saya ini pandai memasak, tidak hanya bisa tapi dia juga pandai memasak. Kalau seandainya babi panggang Prokedik diminati oleh banyak orang, itu karena istri saya. Kalau saya istilahnya hanya bantu ngantar-ngantar saja, cuap-cuap begini. Nah, tapi otak di baliknya itu yang mengolah semua ada istri saya. Kemudian dia menularkan ilmunya ke saudara saya untuk proses panggang, tante saya. Nah, akhirnya puji Tuhan juga sekarang tante saya juga sudah bisa panggang sehingga dia ini sudah fokus dengan pekerjaannya sebagai guru musik. Tapi tetap masih di sela-sela itu dia masih terjun ke dapur juga sebagai quality control. Kemudian berlanjut ketika ini juga sudah mulai dikenal banyak orang, dampak manfaatnya sudah kami rasakan. Kami juga punya tanggung jawab selain anak, tapi juga ada orang keluarga yang membantu kami. Maka baliknya juga kami juga bisa membantu mereka. Tanggung jawab itu bahwa saya sekarang dulu sebagai karyawan, sekarang saya juga memiliki karyawan lah istilahnya, dan saya harus bertanggung jawab. Ya kebetulan ini juga dia juga bekerja, siapa lagi kan yang coba menjaga dan mengawasi atau mengembangkan ini. Maka saya terjun ke bidang ini. Dulu awalnya proyek sukacita, sekarang berkembang. Kita harus berkembang dan berbuah. Dan berkembang dan berbuah. Seperti itu. Dari karya sendiri ketika kalian keluar itu memutuskan tidak berbisnis, dari karya sendiri yang dari katakanlah dari orang kantoran nih, lainnya beralih ke murni usaha. Dari karya sendiri tanggapannya awal keputusan kalian itu gimana? Ya, justru awalnya kenapa sampai dia buka ini itu justru ide dari saya sih. Karena ketika itu belum ada ide ya, karena udah ada wacana untuk diefisiensi, belum ada ide mau ya sembari mencari-cari. Sebenarnya dia juga masih sempat nyari-nyari yang lain, masih ada pikiran untuk yang lain, tapi yang lain pun dalam keadaan pandemi kan lagi nggak mencari ya, sedang tidak mencari, ya ada lowongan lah. Terus apa ya, justru saya apa ya yang bisa dari ini, dari organik ini, karena jangan cuma kamu jangan cuma ngurusin yang sudah ada gitu. Akhirnya justru saya yang kasih dia, mau nggak kalau kamu yang
buka ini bakmi, karena ketika waktu kami ikut bazar, sempat beberapa kali ikut bazar, tanggapan konsumennya lumayan baik untuk bakmi ini gitu. Sebenarnya sih yang biasanya disetorin gaji bulanan untuk tiba-tiba beralih ke bisnis seperti ini, ketar-ketir sih ya pasti ada, cuman dalam keadaan kayak gini juga nggak ada pilihan, dan ketika sudah berjalan ternyata nggak seburuk itulah ya. Justru kadang kalau lagi rezekinya mungkin sebenarnya bisa malah lebih. Ini kan sudah nanti Kak Ria sama Kak Indra udah lama lah. Ada kayak tantangan ya, tantangan itu sudah pasti. Kalau nggak ada tantangan itu bohong. Pastilah ada tantangan besar yang akhirnya kayak bikin Kak Indra sama Kak Ria itu lanjut atau mundur atau cara kerja aja deh, itu ada nggak bisa di-share, terus bagaimana cara mengatasinya? Kalau dari saya sih ini mungkin dialami sama semua orang yang berbisnis juga, yaitu ketika lagi sepi. Itu adalah tantangan terberatnya ketika lagi sepi. Corona ya. Lagi musim begini kita penuh ketidakpastian. Yang kemarin hari Sabtu itu biasanya selalu ramai. Nanti ada ketika kita ngalamin satu hari, ini hari Sabtu tapi benar-benar nggak sampai udah berapa jam kita buka nggak ada sama sekali yang beli. Disitulah saat yang paling down kalau menurut saya. Dari kalian harus sendiri. Karena saya juga terjun langsung di sini, tadi dikatakan bahwa memang ada, karena ekonomi kadang anomali juga, pernah terjadi hari Sabtu dan Minggu yang sebenarnya banyak pembeli itu kosong. Nah itu yang kita ketir pernah, dan itu maka saya bilang ini kadang anomali juga situasi ini, mungkin karena pandemi berkepanjangan ya. Tantangan berikut itu loh, bagaimana menghandle ketika banyak orang datang, banyak pembeli datang, itu luar biasa. Orang datang ke tempat sini itu dalam perut kayak kondisi lapar ya. Otomatis kalau kata Romo Siminata ya, amarah itu berasal dari perut ya. Ketika datang ke sini, baik kalau ada teman. Nah puji Tuhan sekarang ada teman yang magang juga sehingga bisa terhandle dengan baik. Tapi posisinya kalau itu saya sendiri, bagaimana harus orang datang, menyiapkan cepat dengan konsistensi rasa yang konstan ya, itu yang tantangannya tuh. Di satu sisi orang bilang udah lu tambah aja yang bisa bantu di sini, nambah karyawan karena memang situasi ekonomi ini belum pasti. Kadang hari ini biasa sepi, tapi besok ini bisa ramai. Hari Sabtu ya memang sering kali ramai, bisa juga sepi. Itu pernah dialami. Tapi ya puji Tuhan bahwa sampai saat ini hampir setahun ya. Ya, setengah tahun lebih ya. Setengah tahun lebih kami masih bisa hidup dan puji Tuhan juga menjadi tempat untuk teman-teman bisa belajar di sini. Ada satu teman kebetulan dia lagi ngantar orang tuanya untuk vaksin, dia mau belajar di sini. Kalau dia berencana untuk buka usaha. Ini bisa dibilang ini bukan cuma usaha untuk diri sendiri, untuk keluarga, tapi bisa juga memberi peluang untuk orang lain. Iya. Ini buktinya nanti kalau saing dia nggak datang. Kalau ingat dia tanya, nanti bisa tanya langsung. Ini dia yang tetap jadi tempat belajar. Memang saya sampai dikatakan dari awal, memang kalau untuk beri dia banyak itu belum bisa. Tapi kalau kamu mau ingin tempat belajar, kamu mengolah usaha, ini bisa dijadikan salah satu tempat lah. Jadi di tengah keterbatasan tetap memberi. Harus. Tadi kan kami bilang proyek ini awalnya sukacita, kemudian kami juga coba berusaha naik tingkat, berkembang, dan syukur-syukur bisa berbuah. Dan ini buahnya ternyata bukan hanya satu, tapi ada 2, ada 3. Buahnya bukan hanya untuk diri sendiri. Bukan untuk diri sendiri, untuk orang lain. Oke. Ini kan tadi Kak Ria, terus tadi Kak Yanur kan bilang bahwa kalau kayak ini sepi, orderan nggak ada, itu bikin ketar-ketir penghasilan gimana. Nah, itu kenapa Kak Ria sama Kak Yanur itu tetap memutuskan untuk tetap stay, nggak mau pindah nih, nggak mau beralih, tetap kayak udah tetap di sini pasti akan ada hal positif. Dan apa
apa yang bikin itu, dan apakah itu karena komitmen dari kakak berdua atau ada hal lain? Kalau dari saya sendiri sih, mungkin ini lebih subjektif ya, karena saya orangnya nggak enakan. Oke. Nggak enakan, satu nggak enakan. Terlalu banyak orang yang masih mencari kita gitu. Jadi orang banyak yang udah langganan. Memang mereka nggak setiap minggu beli, apalagi setiap hari nggak mungkin ya kita pernah beli setiap hari. Tapi paling nggak mereka itu 1 bulan sekali tetap akan pesen. Kalau ada acara akan pesen. Apalagi kan kami kan sekarang ada produksi semacam cake dan bohong seperti itu. Jadi ketika mereka ada acara tetap nyari ke kita gitu. Jadinya walaupun dalam keadaan kayak gitu, kayaknya rasanya hati saya nggak bisa gitu. Kayaknya udah nggak enak banget gitu. Nanti kalau tiba-tiba nanya lagi, kenapa udah nggak jualan? Nah di situ saya nggak. Jadi seperti itu. Mungkin mungkin kalau dari Januar sih dia yang mungkin lebih kadang yang lebih mengeluarkan saya juga dari sisi rohani kali ya, dan lebih kayak tenang aja, yang namanya burung aja nggak pernah khawatir, dia makan tapi dia untuk makan tapi tetap mereka bisa makan, apalagi kita yang tetap berusaha pasti ada ya, ada jalannya ya. Kalau ketar-ketir tidak banyak pembeli itu banyak rezeki juga kan. Kalau seandainya sepi, ya itulah kembali lagi. Kalau kita ingin usaha kita tetap ramai atau mau dagangan kita tetap banyak yang beli, semua orang juga menginginkan yang sama. Berarti semua orang mau menjadi pedagang, nanti menjadi karyawan siapa kan? Saya mungkin alasannya ya sambil bercanda tapi benar juga ya. Itu ya yang bikin tetap bertahan. Tetap bertahan dan ya ini namanya usaha yang kita milik pribadi, dirintis sendiri dari hati. Semua ya tumpuan hidup juga, bukan hanya kami tapi juga orang lain, dan juga bisa memberikan manfaat bagi orang lain untuk tempat belajar di sini. Masa tantangan sedikit aja langsung down. Harus mental baja ya. Kalau kata Konfusius, ya rahmat itu tampak ketika kita jatuh kemudian bangkit. Itu kan. Tapi ya saya sangat mencintai pekerjaan dimanapun. Dulu di tempat kerjaan lama saya bilang saya mencintai pekerjaan saya. Ikut juga di tempat ini saya juga mencintai pekerjaan saya. Apapun itu tetap bersyukur. Tetap bersyukur. Jalani, syukuri. Mantap. Jalani, nikmati dan syukuri. Yang penting rimanya i aja, ya kan? Jalani, nikmati, syukuri. Nah, ini apa namanya? Sejauh ini sudah hire orang atau belum? Sudah ada karyawan kah? Atau Yang ini balik gitu. Ya yang tadi itu sempat disinggung ya, jadi ada tante kami yang sejauh ini baru percaya sama satu tante ini, karena untuk bikin panggang jadi seperti itu perlu trik khusus. Jadi untuk karyawan yang bisa membuat babi panggang itu baru tante itu ya memang tante kami, tapi juga Dia bisa mendapatkan. Boleh disinggung kan soal omsetnya kira-kira berapa? omset ya, bukan bersih ya. Kisarannya. Ya kalau omset untuk di rumah sih 1 bulannya bisa sampai 15-an sih untuk omset ya, karena kan modalnya juga besar untuk daging dan pesanan, betul. Kami juga nggak bisa untuk istilahnya untuk mencari keuntungan yang terlalu besar, karena daya beli sekarang juga kan sudah dengan harga bahan pokoknya bisa dibilang sekarang sudah 2 kali lipat dari pertama kali. Dari sebelum pandemi sudah sampai ke 2 kali lipat. Omset sih memang bisa sampai sih. Lagi dulu kan untuk orderan kami sekarang belakangan ini di masa pandemi terutama yang lebih laku itu untuk apa ya namanya, perayaan seperti tumpeng, kayak cake,
juga kalau ada ulang tahun pesan tumpeng, ada yang nanti imamnya yang ulang tahun, pesannya ini. Jadi beberapa orang jadi nanti Romo udah hafal sama rasanya karena umat-umat pesannya lewat kami, tapi yang terima tetap Romo lagi. Oke, ini sebenarnya yang pengen menarik itu dari Kak Yanwar sebenarnya. Kak Yanwar itu kan apa namanya, saya masih apresiasi lama itu lumayan lama di lembaga Katolik. Ketika kakak memutuskan untuk memulai bisnis seperti ini, apakah ada nilai-nilai yang sebelumnya di tempat kerja sebelumnya itu diterapkan dan yang bisa ya itu positif untuk bisnis kakak sekarang, baik itu dari sisi ya mental atau apapun itu yang bisa ditinggalkan ya tetap stabil meskipun ya ada up dan down ya. Soal mencintai ini yang sudah saya singgung ketika di lembaga yang sebelumnya saya bekerja, itu saya mencintai pekerjaan. Di sini pun ini ladang pewartaan saya yang baru ya, asik. Padahal itu kami, tapi ini memang ladang pewartaan. Ya, saya konsistensi saya kerja di sini, kemudian saya konsistensi rasa, sekarang ada juga jadi pewartaan. Bagaimana konsisten tidak? Pewartaan Tidak harus yang semibar. Tapi sebenarnya diri kita ini bisa jadi mengkhotbahi apa wartawan Katolik kan, jadi kan tidak, tapi benar. Dimanapun kita berada, pribadi kita menjadikan pewartaan ya. Bagi saya sih, bagi orang lain ya. Misalnya saya hari ini masuk, besok enggak, hari ini masuk tidak konsisten juga. Itu juga kayak lalu rasa. Ya, setiap orang beda-beda. Mungkin orang bilang, kok ada masalah persoalan apa kan yang bisa mempengaruhi rasa? mengecewakan customer. Kemudian di tempat yang lama pun nilai-nilai orang banyak, tidak sedikit juga yang belajar di sana. Dan saya ingin membawa di sini, kebiasaan di sana di sini. Kalau kalian mau belajar, silakan. Tapi dari awal saya harus menjelas namanya, ini juga ada misi juga kan. Dari awal mau saya jelas mengatakan bahwa kalaupun saya membeli, saya tidak bisa memberi banyak. Tapi apa yang kamu makan, minum di sini, itu juga yang sama saya makan dan minum di sini. Jadi bukan harus kita kaya dulu. Tidak kayak itu. Itu kami juga bisa kok ya, lihat-lihat. Ya banyak kan kita berdua ya, kita kesempatan mereka belajar di sini kan. Mereka juga membantu mengembangkan kita. Tapi ini artinya begini, di tempat lama ini, tempat yang lama itu memang bisa berkembang selain karena yang berkata yang di atas itu juga bantu umat. Bantu umat itu luar biasa. Di tempat ini pun kami bisa seperti ini dan bertahan tidak sampai bisa 4 tahun, lalu ini baru mau hampir setahun. Itu saya sadari bahwa banyak orang yang membantu, dan bahkan kadang orang itu sebelumnya tidak kami kenal. Seperti kami bisa di tempat ini sekarang bakti. Itu awalnya saya dengan istri, memang kami punya impian ya, bahwa kami ingin bisa ya punya tempat usaha. Ternyata sebelum dulu punya tempat usaha, kau coba dulu merasakan di depan ruko. Kau berhadapan langsung dengan orang, berhadapan langsung dengan konsumen. Nah, siapa tahu nanti kan kita bisa tempat di dalam. Nah, setelah di dalam mungkin kami akan di belakang untuk melihat usaha kami, biar orang yang melihat kan. Kami bukan lalu sempat kami muter-muter di sini, lalu kami lihat ini luar biasa banget BPK Lolo itu yang membantu kami. Ketika kami makan di sini, hanya kan ada tempatnya kosong. Dan ternyata saudara dari pemilik ini bilang, saya coba dulu tanya kepada yang punya, itu kakaknya dia sendiri. Dan besoknya langsung bilang, besok ketemu dengan saya. Dan apa yang kami ingat sih, beliau hanya mendengarkan kami, lalu ya lakukan. Hanya beliau memang kejujuran, apapun kejujuran. Ya riak-riak itu ada, dan kejujuran itu memang ada rasa komunikasi juga kan. Ini mungkin ya Kak Yanwar kan sudah memulai, sudah mengalami. Jadi dari pengalaman yang ada mungkin
Kak Nur bisa membagikan dengan teman-teman yang di KTP dia, begitu pun Karya sebagai seorang istri. Ini kan keluarga yang memang punya bisnis atau apa asam surutnya tapi tetap bertahan. Nah, bagaimana bisa memberikan pesan? Mungkin pesan itu ya sederhana tapi bisa bermanfaat buat mereka yang baru mau merintis usaha. Yang pertama ya, bagi teman-teman yang sekarang yang bekerja, penting juga untuk menabung dan memikirkan unit usaha baru. Kita nggak tahu sampai kapan perusahaan membutuhkan tenaga talenta kita. Itu penting. Nah, ketika memang pada saatnya perusahaan itu memang di stop atau memang dalam berbagai macam alasan, kita sudah punya skoci yang membantu keselamatan kita dan orang-orang yang ada menjadi tanggung jawab kita. Itu yang pertama. Yang kedua, memang kita kerja memang mencari uang segala macam ya, tapi juga jangan sampai melupakan keluarga. Artinya bahwa kami ini kerja Selasa sampai Minggu, tapi hari Senin kami khusus libur. Karena kan banyak yang bertanya kenapa kok hari Senin yang libur, cuan apakah memang ada uang setia di situ atau apa enggak? Saya bercandanya bila kami mengikuti jadwal libur paroki. Setiap paroki ya, sekretariat kan liburnya setiap hari Senin kan, kami juga menyesuaikan dengan itu. Tapi enggak, ini saya juga karena Sabtu dan Minggu itu kami banyak waktu dihabiskan di sini, lalu anak-anak itu di rumah dengan tantenya. Nah, biarkanlah satu hari itu kami berkumpul dengan anak-anak. Nggak harus keluar, kadang tidur di rumah sama-sama mereka, bercanda sama mereka, atau nonton sama-sama, menghabiskan hari. Yang ketiga, bagi pengusaha, mulai aja dulu. Selama ini kan pertanyaan yang sering kali saya terima dan saya dengar, bagaimana sih mulai usaha? Ya kalau ini ya mulai aja dulu. Saya suka mulai aja dulu. Kadang orang pandai berteori. Banyak kali orang pandai berteori. Tapi ketika dia terjun berwirausaha belum tentu. Saya suka dengan teman kami lah, usianya lebih tua, namanya Mang Jangkung. Kebetulan dia agama Islam, kami sering nongkrong sama-sama. Saya belajar banyak dari usaha dari dia. Bahasanya saya ini nggak warga sekolah, tapi usaha sampai sekarang masih berjalan dan dia bisa menkuliahkan anaknya tuh dari hanya berjual minuman dan gorengan. Saya tanya apa sih rakyat kok? Yang penting usaha aja dulu, dan terserah dia kepada Tuhan. Yakin deh, rezeki nggak akan tertunda. Jadi sesulit apapun kondisi itu kita percaya. Percaya. Kan kita bilang maha penyayang Tuhan kan? Tuhan maha penyayang. Kalau kita Oh, mungkin dong. Iyalah. Betul. Beda nih. Burung yang tidak menabung saja. Ada burung yang tidak menabung, tidak pernah dibiarkan mati kelaparan kan? Saya suka itu kata-kata itu. Burung yang tidak menabung ya, Tuhan tidak membiarkan mati karena kelaparan. Apalagi kita yang sudah berusaha ini nih. Masa Tuhan membiarkan? Itu dari saya sih. Ini kalau nggak tahu kalau istri saya. Saya kalau soal yang kata-kata inspiratif mungkin kurang. Cuman ada satu kata-kata sebenarnya dari dia juga. Ketika saya lagi down gitu, kalau saya lebih panikan soalnya. Dia bilang gini, kalau bersyukur dari saat kita kelebihan itu gampang. Kalau kita lagi kurang, lagi sedikit membeli, kita bersyukur. Nah, itu rasanya. Bersyukur nggak harus memiliki segalanya. Apa yang kita punya tetap syukur. Oke teman-teman Katolikpedia, terima kasih sudah mendengarkan obrolan singkat dengan Kak Yanwar, dengan Karya. Semoga apa yang Kak Yanwar dan Karya bagi bisa menginspirasi teman-teman semua. Jadi teman-teman, apapun yang kalian lakukan, mau usaha atau apapun, selagi itu bisa menghasilkan ide positif, tetap kembangkan dan tetap percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.